Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena penyertaan-Nya kita boleh diberikan kesempatan menikmati hari yang baru di hari ini dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, bahkan sukacita dan berkat yang baru. Saudara-saudaraku, sebelum kita akan memulaikan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang beribadah kepada Tuhan, belajar tentang isi firman-Nya, agar kita dapat dibekali oleh firman-Nya, sehingga hikmat dan kebijaksanaan boleh menjadi bagian kita dalam menjalani hari ini. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan, menikmati hari yang baru di hari ini. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, yang tetap terus kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk belajar tentang isi firman-Mu. Tuhan, mohon berikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami boleh dapat diajari, bahkan dibekali melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kebijaksanaan, hikmat sorgawi yang berasal daripada-Mu boleh kami dapatkan, sehingga kami menjalani hari kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan segala baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan serta merenungkan sabda firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan untuk boleh membawakan perenungan di pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan boleh mengalir Tuhan atas hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan dalam perenungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di hari ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21 dengan judul Dasar dan Bangunan. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik-Mu. Demikianlah pembacaan kita di pagi hari ini. Saudara-saudara, perenungan kita di hari ini diberi judul Jangan Memegahkan Diri. Tuhan Allah mengaruniakan talenta, keterampilan kepada orang-orang yang dipakainya untuk melayani. Oleh karena itu, janganlah bermegah dengan kelebihan yang ada pada masing-masing kita. Talenta yang berbeda-beda patut disyukuri, bukan untuk memegahkan diri. Jemaat di Korintus telah terjebak pada kesombongan dengan menonjolkan keistimewaan yang ada pada masing-masing orang. Mereka terbuai dan tidak mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupan. Demikian halnya dalam kehidupan berjemaat.
Rasul Paulus menasihatkan agar perbedaan jangan membandingkan pelayan yang satu dengan yang lainnya. Sebab mereka yang dipakai oleh Tuhan Allah diperlengkapi untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa kepada masing-masing kita telah diberikan talenta yang berbeda-beda. Karena itu, kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain ataupun pada diri kita sendiri janganlah menghantar kita pada kesombongan atau bermegah atas diri sendiri. Hendaklah kita tetap terus rendah hati, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Ketika kita bermegah diri, di saat itulah kita telah memalingkan muka dari Tuhan Allah dan hanya memandang diri sendiri untuk memuliakan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat meninggikan diri, kita sering melupakan dan mengabaikan bahwa otoritas Tuhan Allah sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Karena sesungguhnya hikmat manusia adalah kesia-siaan. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristuslah yang menjadikan kita orang berhikmat oleh penebusan darah Kristus dan membenarkan kita. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 31, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dan pusat pelayanan yang harus dimuliakan dalam bentuk apapun yang dipercayakan kepada kita. Maka janganlah kiranya hikmat yang dikaruniakan kepada kita menghantarkan kita kepada kesombongan, bahkan keangkuhan. Sebab gaya hidup yang meninggikan diri hanya merusak citra sebagai bait Allah dan merusak seluruh tatanan pelayanan. Bahkan kita mengabaikan otoritas Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, segala sumber hikmat dan kebijaksanaan, pemilik kehidupan, bahkan pemilik otoritas kehidupan kami. Mohon berkatilah dan mampukanlah kami Tuhan dalam setiap usaha kami untuk tetap rendah hati dalam menerima berkat-Mu serta melayani Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari sikap hidup yang tinggi hati serta angkuh Tuhan. Ajarlah kami tetap terus rendah hati, bahkan memberikan kehidupan kami Tuhan sebagai bagian dalam melengkapi dan menyempurnakan pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menegur kami, bahkan membekali kami Tuhan dalam kami menjalani hari kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.